Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul termoregulasi pada reptil. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Robert Swanda dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Hayati, ada Sahen Maudi Fitria, ada Inada Sutra, Rafiatun Nafiah, dan Gina Tri Amanda. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggari Linda Destiana SSI MSI selaku pengampu mata kuliah kali ini. Oke, kami langsung saja ke materi kami pada hari ini yang akan dipaparkan pertama kali oleh Nur Hayati. Pada Nur Hayati, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termoregulasi. Termoregulasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk meregulasi atau mempertahankan suhu tubuhnya agar selalu berada dalam kisaran optimal. Regulasi itu sendiri merupakan aturan sistem yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup yang berguna agar makhluk hidup secara seimbang, serasi, dan selaras. Termoregulasi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis. Homeostatis adalah sebagai proses mempertahankan atau melepaskan panas untuk menjaga kestabilan tubuh. Termoregulasi itu sendiri memiliki proses melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang biasa dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh serta panas yang dikeluarkan. Sistem termoregulasi diatur oleh fisiologi yang terintegrasi dari respons sistem, aferens, dan sentral. Reseptor sensitif suhu terhadap pada kulit dan membran mukosa yang selanjutnya akan berintegrasi menuju spinal cord dan berakhir di hipotalamus anterior yang merupakan pusat kontrol sistem termoregulasi. Next. Termoregulasi pada hewan itu dibagi menjadi termoregulasi Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Kali ini kami akan membahas tentang termoregulasi pada reptil. Pengaruh suhu pada lingkungan, hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada Poikiloterem dan Homoiterem. Poikiloterem yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga disebut dengan hewan berdarah dingin. Reptil termasuk dalam Poikiloterem. Sedangkan Homoiterem adalah hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Pada lingkungan yang bersuhu tinggi, tubuh hewan Homoiterem akan menurun. Begitupun sebaliknya, pada lingkungan bersuhu rendah, tubuh akan menaikkan suhunya. Selanjutnya akan dibahas oleh Gina Tri Amanda. Reptil merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Untuk mengatur suhu tubuhnya, reptil biasanya berjemur di bawah sinar matahari. Tidak heran kalau ular, buaya, kadal berjemur pagi-pagi supaya suhu tubuh mereka naik dan dapat beraktivitas. Selain itu, suhu bagian tubuhnya tidak merata. Contohnya bagian kaki panas, sedangkan bagian perutnya mungkin saja dingin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rofiatun Nafiah. Selanjutnya ada contoh termoregulasi reptil. Kadal atau Eutrophis multifasciata adalah hewan yang aktif mencari makanan atau mangsanya di waktu siang hari. Kadal termasuk ke dalam hewan ektoterm atau poikiloterm, yang mana suhu tubuh kadal sangat dipengaruhi oleh suhu di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk beraktivitas dengan optimal, kadal harus menjaga suhu tubuhnya pada kisaran suhu yang optimal. Salah satu upaya yang biasa dilakukan kadal adalah melakukan mekanisme termoregulasi. Termoregulasi merupakan suatu langkah atau mekanisme makhluk hidup yang dilakukan untuk mempertahankan suhu internalnya,
supaya dapat berada dalam kisaran suhu optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahin Maudi. Oke, baik. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada komodo. Komodo merupakan hewan yang berdarah dingin yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, dikarenakan suhu tubuhnya sangat ditentukan atau bergantung kepada suhu lingkungan tempat komodo tersebut berada. Komodo mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap konstan melalui penyesuaian perilaku dengan melakukan perilaku berjemur atau perilaku berteduh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada Sutra. Baik, di sini kita akan masuk dari di mana pertukaran panas tubuh dengan lingkungan, di mana ini merupakan mekanisme termoregulasi pada reptil atau pada komodo. Tidak berbeda jauh dengan reptil, pada umumnya komodo ini memperoleh dari radiasi, kemudian radiasi ini langsung dari panas matahari, bisa dilihat pada gambar, dan dapat pula berasal dari lingkungan. Nah, pada lingkungan ini, yang memantulkan panas itu berdasarkan ada tidaknya vegetasi penutup, di mana dapat keluar dari tubuh apabila suhu tubuh sudah cukup tinggi bila dibandingkan dengan suhu atmosfer lingkungan sekitar. Tubuh hangat mengeluarkan panas dan kemudian panas tersebut akan menghangatkan lapisan udara yang langsung berkontak dengan permukaan suhu tubuh tersebut. Suhu tubuh optimal komodo yaitu kurang lebih 35,5 derajat Celcius, dan bila dirasa suhu tubuhnya sudah melebihi kisaran optimal, komodo akan berpindah tempat untuk mencari tempat berpindah. Selanjutnya itu ada faktor apa saja yang mempengaruhi termoregulasi. Nah, di sini ada faktor berperan dalam termoregulasi seperti pada mulai dari umur, berat badan, luas permukaan tubuh, dan kondisi lingkungan. Gangguan termoregulasi dapat berupa dari hipotermia maupun hipotermia. Hipotermia ini merupakan suhu kondisi di mana suhu tubuh itu di bawah suhu normal. Sedangkan hipotermia itu merupakan kondisi terjadinya peningkatan suhu tubuh melebihi 38,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada tingkat dari tingkah laku hewan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, yaitu berjemur untuk melepaskan panas secara konveksi. Yang kedua yaitu berjemur untuk mendapatkan panas secara radiasi. Yang ketiga yaitu berteduh untuk menghindari rasa panas secara radiasi. Dan yang terakhir yaitu berteduh untuk menghindari rasa panas secara evaporasi. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi termoregulasi pada reptil kali ini. Mungkin demikian dari penjelasan kelompok kami mengenai termoregulasi pada reptil dalam mata kuliah fisiologi hewan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan selaku perwakilan kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Maaf ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.